Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa dengan melihat jadwal pertandingan berikutnya. Kita lihat grafis berikut ini. Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan. Kok Uzbekistan kemarin sudah. Maksud saya, laga berikutnya hari Rabu. Benar ya, Rabu ya? Rabu besok kan? 3 hari dari tanggal 16. Berarti besok malam 19.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia akan menghadapi Yaman. Sebelum bahas soal Yaman, Bung Joy, kira-kira Coach Indra menurut Anda nasibnya seperti apa? Jujur saya harus katakan sulit saya menebaknya. Karena Sintayong pun kan mengejutkan ketika dia di PHK oleh STY juga suka kasih kejutan di lapangan. Ya kan, setelah mengalahkan Arab Saudi, potensi untuk lolos ke Piala Dunia lewat putaran 4 lah paling enggak, juga terbuka lebar, gitu tiba-tiba dipecat. Itu kan jadi apa ininya, indikatornya, prestasi atau apa? Kalau Anda bicara Coach Indra ini coach yang paling sukses sejauh ini di kelompok umur. Dia juara AFF tahun 2000, kalau nggak salah 2014, 2024 juga dia juara AFF, gitu loh. Juara beberapa juara di kelompok umur juga dia dapat, gitu loh. Lalu evaluasinya apa? Oh, kemarin kalah banyak lawan Iran, kalah lawan Uzbek dan macam-macam. Ya levelnya memang beda. Levelnya berbeda. Apakah Indra Safri salah? Ya ada salahnya pasti. Ya kan, bagaimanapun pelatih bertanggung jawab. Tapi tidak mungkin semua kesalahan dilimpahkan kepada coach. Kan nggak fair juga kita timpakan semua kesalahan ke dia. Sistem TC-nya juga menurut saya salah. Salah kenapa? Ya salah dong, karena bagaimanapun sistem TC kan nggak pernah berhasil. Ya kan, karena dia tidak matang di kompetisi, matangnya di TC. Dia nggak pernah kompetitif. Tapi karena memang kita miskin kompetisi, kalau sudah nggak ada kompetisi kemudian TC juga tidak digalakkan, gimana dong? Justru itu, nggak ada pilihan lain karena mereka kan menit bermainnya kurang. Lalu PSSI mengambil kebijakan udah di TC-in aja karena memang nggak ada pilihan, gitu loh. Kalau dibiarkan mereka ada di dalam tim juga ketika dikumpulin susah juga untuk melihat perkembangannya. Kalau di TC ya mungkin kelihatan walaupun itu tidak ideal. Tapi apakah itu benar? Menurut saya juga nggak benar juga, gitu loh. Tapi kan nggak ada pilihan, gitu loh. Jadi menurut saya kalau kita bicara soal coach dengan begitu banyaknya kendala yang dia hadapi, ya dia ada salahnya. Tapi menurut saya ini kesalahan sistem yang dibiarkan begitu saja oleh federasi. Jadi kalau Coach Indra dievaluasi oleh Perserikatan, berarti PSSI juga harus bisa dievaluasi dong? Ya harusnya begitu, tapi yang mengevaluasi PSSI kan pemilik suara. Pemilik suaranya selama ini kan kita tahu sendiri bagaimana pemilik suara itu tidak pernah punya inisiatif apa-apa, gitu loh. Yang nggak menggelar kompetisi juga, usia muda, nggak bikin apa-apa juga. Mereka tetap punya suara. Kalau begitu, apa yang bisa Anda sampaikan kepada PSSI untuk kemudian sebagai bahan evaluasi sebelum kita besok ketemu Yaman? Gini, sebetulnya kalau kita lihat dengan tidak melihat tim apa yang dicapai oleh timnas senior, karena timnas senior juga kan sebetulnya bukan kerja federasi, itu kerja federasinya Belanda. Sampai pada posisi harus saya katakan begitu, gitu loh. Apakah permainan tim senior bagus? Bagus. Tapi apakah itu kerja PSSI? Bukan, gitu loh. Kalau mau kerja PSSI kita harus melihat, harus menyadari bahwa apa yang dibangun PSSI selama ini, kalau mau bicara Erick Thohir ya 2 tahun inilah. Walaupun 2 tahun kan pendek banget gitu loh. Tapi PSSI sebagai institusi yang sudah puluhan tahun kan tidak pernah punya sistem pembinaan yang benar. Sehingga ini kesalahan kolektif. Mulai dari ketua PSSI yang sejak saya bilang Nurdin Halid lah sampai sekarang. Ini kesalahan kolektif tidak pernah membuat bangunan sistem. Bangunan sistem yang membuat pemain-pemain talenta kita pada usia 9-10 tahun. Kemudian pada usia senior menjadi pemain yang hebat. Kan nggak ada sistem itu. Gitu loh. Jadi kita mau nuntut apa pada pemain-pemain ini? Nggak fair kan kalau bandingin sama Sandy Walsh, sama Jai Isdes yang dibina di Belanda, kan nggak fair karena nggak ada investasi PSSI pada usia 10, 12 sampai dengan senior, nggak ada investasi PSSI. Gitu loh. Khusus soal ini saya lebih bijaksana mengomentarinya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Saya balik ke Bung Okto dulu. Bung Okto, kalau saya nggak tahu apakah Anda mengikuti nggak kemudian kalau melihat timnas Yaman yang sekarang itu kan dia kemarin dihajar sama Uzbek ya.
Jadi waktu di era Anda 2012-2013 itu Anda bisa unggul atas Uzbekistan. Tapi yang sekarang ini Uzbek kemarin menghajar Yaman. Yaman ini akan kita hadapi besok. Kira-kira kalau Anda lihat Uzbek sekarang, Yaman sekarang yang akan kita hadapi besok itu apa yang harus diantisipasi oleh junior-junior Anda ini? Kalau saya sendiri untuk pemain-pemain usia 20 ini harus mengikuti arahan pelatih dan bagaimana untuk yang kesalahan-kesalahan yang harus dilakukan, jangan lakukan yang sama lagi. Oke. Sehingga yang kita dapat kemarin kan seperti itu, kesalahan-kesalahan kita aja yang terjadinya gol kedua, gol ketiga tuh. Seperti itu sih. Kita bisa mengatasi nyaman. Oke. Dengan kualitas pemain yang ada perubahan ya, mudah-mudahan ada perubahan dengan taktik strategi oleh coach Indra Sapri dengan dia punya penggawa pemain-pemain usia 20 ini siap. Jadi kalau soal taktik atau strategi yang diberikan oleh coach Indra, pemain harus percaya kan? Percaya, harus percaya. Percayakan pemain. Apapun juga yang diberikan pelatih kepada pemain, pemain harus siap untuk menjalankan perintah itu. Seperti itu sih. Iya. Yang mungkin harus sangat sampaikan. Oke. Kalau misalnya Anda lihat nih pemain-pemain U20, sebenarnya yang paling mereka butuhkan sekarang itu apa? Satu, karena kompetisi minim ya, kita kurang kompetisi. Tapi kan TC ada. Lalu untuk mengantisipasi paling tidak biar mental perjuangannya itu sama seperti sedang berkompetisi, harus ada kegiatan apa kira-kira Bung Okto? Kalau saya kembali kepada disiplin ya, bahwa kegiatan itu sangat penting. Disiplin itu kan bisa membawa mereka dengan mereka punya perform. Ketika mau bertanding, mereka punya istirahat yang cukup. Terus ketika mereka lakukan apa yang mereka pernah lakukan, itu dilakukan oleh mereka sendiri sebagai pemain. Masa persiapan dirinya sendiri. Saya kira dengan hal-hal seperti itu bisa dia bisa percaya bisa tampil dengan maksimal seperti itu sih. Ya. Pasti kalau untuk saya punya pribadi bahwa bisa mengatasi besok untuk lawan Yaman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau sebagai mantan pemain timnas, menurut pengalaman Bung Okto, kalau setelah pertandingan kemudian diminta memberikan masukan kepada pelatih, seandainya Anda bisa menyampaikan evaluasi kepada Coach Indra, apa yang akan Anda sampaikan, Bung Okto? Kalau saya sendiri pribadi bahwa percayakan Coach Indra, percayakan kepada pemain ketika dia berikan keputusan. Dengan itu sangat penting sebagai pemain. Pelatih memberikan kepercayaan kepada pemain, pasti pemain itu akan bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, ya baik. Kembali ke Bung Joy. Bung Joy, besok malam Yaman. Apa catatan Anda soal kita akan menghadapi Yaman? Antisipasi dari sekarang. Jadi kalau saya lihat pertandingan lawan Iran, Indonesia begitu tertekan, tapi sebetulnya mampu beberapa kali melakukan serangan balik. Kemarin lawan Uzbekistan ada satu gol yang cantik sekali dari Jens Raven. Jadi sebetulnya bisa bikin gol, bisa menyelesaikan serangan. Problemnya adalah ketika yang saya amati betul melawan Uzbekistan, itu banyak passing dan pergerakan tanpa bola atau pergerakan dengan bola, itu putus di tengah jalan. Nah, seandainya presentase passing akuratnya atau presentase mencetak peluangnya bisa lebih banyak, menurut saya peluang menang lawan Yaman cukup besar. Ya kan, Yaman tidak sekuat Iran, tidak sekuat Uzbek. Jadi harusnya percaya diri. Mereka juga dibantai habis-habisan kan oleh Uzbek. Bahkan selisih golnya kan Indonesia masih unggul 1-6 dibanding 0-7. Sebenarnya Yaman ketemu kita besok itu dia mentalitasnya seperti apa? Apakah lagi down habis dihajar Uzbek atau dia menganggap kita underdog? Ya sebetulnya kalau kita lihat dari sisi Yaman dan Indonesia pasti sama. Mereka tidak mau menjadi juru kunci grup. Betul. Paling tidak mereka bisa mengakhiri dengan kemenangan. Artinya ini pertandingan masih akan seru. Tapi di atas kertas Indonesia harusnya bisa lebih unggul. Karena dari selisih gol Indonesia juga menang. Melawan Uzbekistan kemarin beberapa kali melakukan serangan balik yang putus di tengah jalan sebetulnya. Karena passingnya salah. Atau direbut di tengah jalan. Di-intercept di tengah jalan. Kalau presentase passing-passingnya cukup meningkat dari sisi presentase, peluang yang dicetak juga akan lebih banyak. Jadi penyelesaian akhirnya juga mungkin masih ada.
masih ada peluang. Kemarin lawan Uzbek, lawan Iran, memang selalu putus di perimeter pertahanannya lawan. Jadi mencetak peluangnya susah. Nah, kemarin gol Jens Raven itu satu dari begitu banyak percobaan untuk mencetak peluang yang gagal, gitu loh. Tapi dari satu itu bisa bikin gol. Artinya ada kepercayaan diri bahwa tim ini sebetulnya bisa berbuat sesuatu melawan tim yang sangat kuat seperti Uzbek. Bisa bikin satu gol, gitu loh. Kalau kita bandingkan misalnya ketika Sintayong pegang tim yang U20 juga, kan dia menang 1 kali lawan Suriah. Tapi kan persoalannya kan sudah berbeda sama sekali gitu. Mereka juga kalah lawan Irak kan, gitu loh. Hanya draw lawan Uzbek juga. Tapi Uzbek yang sudah berbeda juga kan, gitu loh. Jadi nggak bisa apple to apple dibandingkan, tidak apple to apple. Jadi kalau lawan Yaman sekarang, menurut saya harus ada kepercayaan diri bahwa Indonesia bisa bermain bagus. Mereka paling tidak mereka tidak sekuat Iran, tidak sekuat Uzbek. Jadi ada kepercayaan diri lah. Tapi presentase permainannya, agility-nya harus ditingkatkan, determinasinya harus ditingkatkan, cara bertahannya juga, terutama bola-bola mati. Lawan Uzbek kan kemarin 2 gol bola mati, header semua, gitu loh. Jadi kalau bicara pertahanan harus diperbaiki, pasti. Lalu build up dari belakang, transisi harus dipertahankan, harus dinaikkan juga persentase keberhasilannya. Lalu penyelesaian serangan. Jadi teorinya sebetulnya menyelesaikan serangan itu bisa dengan apa saja, bisa dengan passing, bisa dengan tembakan ke gawang, atau apapun untuk mencetak peluang. Nah, kemarin itu penyelesaian serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia itu sangat minim. Jadi selalu patah di tengah jalan. Kalau persentasenya naik, saya rasa peluang untuk mencetak gol juga bisa bertambah, dan tidak hanya 1 gol yang seperti yang dicetak Jens Raven, tapi mungkin bisa lebih. Ya, harapan saya lawan Yaman naiklah semuanya. Ya betul kata Okto tadi, lupakan kekalahan kemarin, karena memang ini kan masih kelompok umur lah, nggak perlu terlalu heboh juga. Kecuali Indonesia itu udah levelnya udah kayak Jepang, kayak Korea Selatan, kalah di kelompok umur, mereka pasti, waduh ini gimana nih masa depan kita gitu loh. Tapi kan mereka udah langganan Piala Dunia, Indonesia kan belum pernah ke Piala Dunia. Jadi yang harus diedukasi juga kayak kita, penonton, fans, penggemar, ya kan, netizen, bahwa mereka juga harus satu frekuensi lah ya. Oke, saya ajak Anda istirahat dulu karena kita lanjutkan di segmen berikutnya ya, Bung Joy, Bung Okto. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berbincang dengan Bung Joy dan juga Bung Okto. Saya kembali ke Bung Okto dulu. Bung Okto, tadi kalau ternyata belum terhubung. Kita kembali ke Bung Joy dengan pertanyaan yang sama sebenarnya mau saya tanyakan ke Bung Okto. Kalau misalnya dengan minim passing, passing sukses. Passing sukses. Ada nggak misalnya untuk mengakali atau kreativitas apa yang diperlukan oleh pemain kita? Ya memang keseluruhan permainan itu hanya bisa jalan kalau kesalahannya diminimalisir. Jadi memang ini kerja kolektif yang tidak mudah, saya tahu. Kalau kita di lapangan bola itu, kita kalau ngelihat gampang kayaknya ngomongin, wah ini salah, ini benar. Dan penonton selalu benar. Tapi kalau kita sudah di situasi di lapangan, pemain seprofesional apapun, dalam situasi pertandingan yang ketat, siapa yang menang adalah yang paling kurang membuat salah. Nah, kalau mengurangi kesalahan sejak dari belakang, terutama kalau kesalahan di depan, bisa berkurang lebih banyak, saya rasa peluangnya juga lebih banyak. Jadi tidak ada teori lain, tidak ada strategi lain kecuali mengurangi kesalahan, membuat passing-passingnya lebih akurat, membuat pergerakan bola dengan atau tanpa bola itu lebih bagus lagi, sehingga kemudian ketika mereka berada di wilayah serang pertahanan lawan, itu tercipta banyak juga peluang. Peluang persentase tercetaknya peluang lebih besar. Tapi ya bangunannya harus bagus dulu nih, dari belakang, tengah, dan ke depan. Kemudian barulah ada peluang. Yang saya lihat dari Uzbekistan kan kemarin mereka begitu 3/4 mereka kuasai. Bisa saya lihat dari belakang sampai ke depan 22 passing tanpa salah, gitu loh. Sehingga kalau misalnya
pertahanan Indonesia tertekan, ya masuk akal karena mereka begitu dalam tanda kutip sempurna mainnya. Circle-nya gagal dari kiri ke tengah ke kanan, gagal dari kanan ke tengah lagi ke kiri, coba diterobos dari poros dan macam-macam. Kalau Yaman ini dia kekuatannya di mana? Yaman saya rasa sih tidak, ya seperti negara-negara Teluk, biasanya mereka memang physically-nya menonjol. Tapi saya rasa dari sisi postur ya juga nggak kalah juga lah. Perbedaan biasanya dari sisi postur adalah mereka lebih agile, lebih lentur. Penguasaan bolanya ketika mereka keeping bola itu tahu lawan ada di mana, dia harus bergeser seperti apa, temannya bergerak kemana, itu mereka biasanya lebih fasih. Sekali lagi karena mereka terbiasa dalam kompetisi. Betul. Gitu. Jadi itu kan nggak bisa kompetisi ya kuncinya ya. Nggak bisa lain daripada ya harus dalam game situation, harus dalam situasi pertandingan. Nah, kalau lawan Yaman menurut saya kita setara. Saya nggak terlalu banyak lihat Yaman, tapi nggak sehebat, udah pastilah nggak sehebat Iran, nggak sehebat Uzbekistan gitu loh. Jadi kalau peluang menang, saya rasa Indonesia sedikit lebih besar. Misalnya kalau bisa saya katakan 5-5, 4-5. Tapi dengan permainan kemarin kan sebetulnya kalau kita lihat lawan Uzbek terutama, itu sebetulnya permainannya udah mulai kelihatan. Cuma ya itu selalu putus di tengah jalan. Passing berhasilnya rata-rata cuma 6 dalam 10 menit. Gitu. Iya, itu perbandingannya jauh sekali ya. Tadi yang Anda sampaikan ya kan. Saya hitung kok, saya hitung satu persatu. Jadi begitu dia si Putih dapat bola, Putih itu kemarin Uzbek kan, dapat bola 1, 2, 3 saya hitung, baru kerebut atau gagal melakukan passing, tapi sudah diselesaikan, ada crossing dan macam-macam. Cuma kalau diskusi kita disaksikan oleh junior-juniornya Bung Okto ini pasti statementnya tidak semudah itu Ferguson. Saya mau tanya ke Bung Okto. Bung Okto, kira-kira kalau sudah di lapangan itu, Anda harus menciptakan passing-passing yang sukses, itu strateginya gimana kira-kira Bung Okto? Coba bagi-bagi kepada junior Anda ini. Kalau saya sendiri kepercayaan diri mereka, mental mereka sih. Tidak jauh dari itu. Karena itu sangat membantu mereka. Kepercayaan diri itu mereka ciptakan dengan bermain enjoy dan nikmati pertandingan itu. Iya. Jadi bermain enjoy, nggak boleh ada beban begitu ya? Iya, supaya jangan ada beban. Kalau kita ada beban, akan itu mainnya pasti tidak fokus. Begitu. Kalau kita punya beban, kalau kita main enjoy, nikmati bahwa ini pertandingan kita dan main fight, selesai. Bisa diatasi lah seperti itu. Ya gimana nggak ada beban, orang kita 270 juta orang Indonesia berharap mereka berlaga dengan oke di sana. Bagaimana Anda menjaga mentalitas itu biar tidak terintimidasi oleh beban-beban? Anggap saja angin lalu, dengar, lupa. Yang penting kita punya tanggung jawab untuk sebagai pemain itu punya tanggung jawab diberikan pelatih kepada kita untuk bermain yang maksimal, bermain bertanggung jawab sehingga tim ini bisa mendapat poin 3. Seperti itu sih. Oke, menarik. Jadi prediksinya Bung Okto, kira-kira kita lawan Yaman, kita menang berapa ini? 2-0. 2-0? 2-0. Kunci 2-0 ya? Kunci 2-0. Oke, Bung Joy, berapa dan kenapa? Gini, yang Okto bilang itu benar. Jadi kalau mainnya lepas, enjoy. Saya ingat betul kan Indonesia mengalahkan Yordania di Piala Asia U23 karena lepas dengan bermain yang sangat lepas, mainnya cantik banget. Bahkan itu saya catat sebagai salah satu penampilan Indonesia terbaik di level internasional, mengalahkan seniornya penampilan itu. Jadi kalau mereka bisa bermain se-enjoy itu, gembira tanpa ada beban, kalau kalah aduh gua bakal dibully nih, itu lepasin lah itu. Kalah menang urusan belakangan, enjoy dulu mainnya. Saya rasa sih peluangnya besar. Berapa? Paling nggak satu gol Indonesia bisa menang. Karena memang untuk menciptakan banyak gol harus banyak peluang. Nah, peluangnya harus dibikin dulu nih. Tapi bisalah 1-2 gol. Jadi ya dugaan saya kalau tidak 2-1 ya 1-0. Tapi saya juga mendukung Okto. Kalau misalnya bisa menang 2-0, saya rasa cukup signifikan prediksinya. Karena sudah pasti mereka tidak sebaik Iran atau Uzbekistan. Indonesia lebih baik. Oke, ya setuju. Jadi makin semangat kita ini nunggu besok malam 19.30 pemirsa.
Mari kita dukung dengan doa tentunya. Indonesia, tim U20 kita akan menghadapi Yaman. Bung Joy, terima kasih sudah bergabung sama kami. Bung Okto, terima kasih Kakak Okto. Sehat selalu ya. Salam buat keluarga. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih. Siap. Ya, dan pemirsa, inilah juga akhir jumpa kita dalam program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Kaiser berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!